Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahyu Donur Adam. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila ditinjau dari dasar historis, Pancasila ditinjau dari dasar filosofis, Pancasila ditinjau dari dasar sosiologis, dan Pancasila ditinjau dari dasar yuridis. Yang pertama, Pancasila ditinjau dari dasar historis. Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa dan hasil sejarah yang sangat berharga karena perumusan Pancasila ini mengambil dari nilai-nilai pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, ada Pancasila ditinjau dari dasar filosofis. Maksudnya adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila yang harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, Pancasila ditinjau dari dasar sosiologis. Maksudnya adalah Pancasila menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian yang keempat, Pancasila ditinjau dari dasar yuridis. Pancasila menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk itu untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, ataupun aturan yang akan dibuat guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dari masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi dari Pancasila, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai hukum dasar negara Indonesia, hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, Pancasila sebagai asas tertib hukum di Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila mempunyai norma yang mengharuskan untuk memegang teguh moral rakyat yang luhur. Dan yang kelima, Pancasila sebagai sumber penyelenggara negara. Selain memiliki kedudukan, Pancasila juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Berarti pemikiran kita, pandangan kita, dan tindakan kita seluruh individu di Indonesia berpedoman dan berdasarkan kepada Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya di sini adalah Pancasila sebagai ciri khas dari Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah perilaku bagi setiap warga negara Indonesia berdasarkan pandangan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, ada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai proses pemecahan masalah menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Kemudian yang kelima, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian disebut sebagai perjanjian luhur karena Pancasila itu digali dari sosio budaya bangsa Indonesia itu sendiri, disepakati bersama, lalu dilestarikan dan diamalkan. Kemudian yang keenam, ada Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya di sini adalah Pancasila sebagai fondasi berdirinya suatu negara, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan negara akan mengacu dan mengikutinya. Kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pancasila memiliki makna bahwa sistem hukum nasional yang ada di Indonesia ini wajib berlandaskan dengan Pancasila. Kemudian
Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah pengarahan pengucapan terhadap sesuatu hal yang terumus dalam pikiran, tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah merupakan perenungan jiwa yang mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam etika politik, yaitu yang pertama, ada pluralisme. Yang dimaksud pluralisme di sini adalah kesediaan kita dalam menerima pluralitas, hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, adat, dan budaya. Kemudian yang kedua, ada HAM atau hak asasi manusia. Prinsip ini menjelaskan bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, ada solidaritas. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga hidup demi orang lain. Bersatu, senasib, sepenanggungan. Kemudian yang keempat, ada demokrasi. Yang maksudnya adalah mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang akan memimpin dan arah kemana mereka mau dipimpin. Kemudian yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan sosial adalah nilai moral yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan norma-norma yang ada di dalam Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung arti adanya keyakinan dan kepastian terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, kebebasan dalam memeluk agama, dan tidak diskriminatif antar umat beragama. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah adanya kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati dalam memperlakukan sesuatu hal sebagaimana semestinya. Kemudian yang ketiga, ada nilai persatuan Indonesia. Maksudnya adalah usaha untuk arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Kemudian yang kelima, ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah dasar dan tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.